Shalom, puji Tuhan untuk malam hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya untuk malam hari ini. Ya, jadi kita akan menguatkan atau menyatukan kekuatan rohani karena banyak yang harus kita doakan. Dan juga malam hari ini mungkin adalah gabungan untuk PWP ya. Saya ada pelayanan khusus besok itu untuk memang suami istri hadirnya itu adanya itu di malam hari. Jadi saya minta izin supaya PWP besok tidak diadakan untuk disatukan di malam hari ini ya. Oleh sebab itu mari kita maksimalkan malam hari ini. Kita memohon lawatan Tuhan dan juga pertemuan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku yang penuh kasih, penuh kemurahan dan segala kebaikan. Kami ucap syukur bila malam hari ini kami boleh bertemu melalui online Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu mendoakan supaya kehadiran Tuhan senantiasa ada dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya roh Tuhan yang bekerja atas kami melingkupi seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Hidupku, Kaulah harapanku, hidupku Bapa-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pengurapan-Mu atas setiap yang hadir malam hari ini Tuhan. Anugerah-Mu yang menyertai setiap mereka Tuhan, ajarkan mereka bisa merenungkan, mengingat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan atas seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan yang penuh kasih, kemurahan-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Lebih dari kemurahan, lebih dari bawa Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan atas hidup kita. Karena firman Tuhan sendiri sudah menuliskan bahwa satu hal, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bukan berarti kesetiaan Tuhan itu murahan, tetapi kesetiaan Tuhan itu begitu sangat mengharapkan seluruh dunia diselamatkan. Meskipun orang-orang yang meninggal telah banyak yang terancam dengan hukuman kekal, tapi paling tidak hari ini dan seterusnya
akan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, jiwa-jiwa yang mengerti segala kebutuhan rohaninya. Dan salah satunya adalah kita ini, di mana orang tidak bisa memberikan waktunya seperti ini, di mana orang lain konsentrasi kepada hal-hal yang lain, di mana orang lain bahkan sangat minim untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Tuhan memberikan hati kita yang begitu baik, sehingga membuat kita menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi domba-domba yang mendengar suara Sang Gembala. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat Tuhan. Ingat kasih Tuhan kepada pribadi kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita. Bagaimana kita melewati hal-hal yang sulit, tetapi Tuhan masih mempercayakan kehidupan dalam hidup kita. Gunanya untuk apa? Untuk kita melatih diri kita untuk semakin peka, semakin mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, sambil kita meminta ampun kepada Tuhan untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ampuni atas kelalaian kami, atas ketidaksetiaan kami Tuhan, yang kadang-kadang alasannya juga minim, kadang-kadang yang bahkan tidak beralasan, bahkan alasannya juga tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang iblis menggodai kami, membelokkan kami. Kami tidak suka kepada siapa, situasi apa, tetapi kadang-kadang kami lari kepada tidak suka kepada gereja dan juga pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Ampuni setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan Yesus. Bawaku terbang bersamamu dengan kekuatan sayapmu. Bawaku lebih dalam lagi untuk menikmati hadiratmu. Bawaku terbang bersamamu dengan kekuatan sayapmu. Bawaku lebih dalam lagi untuk menikmati hadiratmu. Bawa kami Tuhan Yesus untuk mengalami hadirat-Mu. Bawa kami terbang tinggi, mengatasi segala persoalan hidup kami. Hanya bersama-Mu Tuhan, Kau sanggupkan kami. Terima kasih Yesus. Mari jangan ada yang berdiam diri, tetapi berusahalah meskipun tidak terlalu keras, tetapi ucapkan syukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu menanti, mungkin sekian lama, cukup lama, atau terlalu lama. Mungkin kita jarang mengundang Tuhan dalam hati kita. Inilah waktunya, Tuhan Yesus, kami undang kuasa hadirat-Mu. Kau hadir dalam setiap keluarga-keluarga Tuhan. Karena dengan itu Tuhan, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Kami bisa melompat Tuhan Yesus. Tanpa-Mu Tuhan kami bukanlah apa-apa. Hanya oleh karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus, Engkau baik.
berlimpah bagiku. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Kira-kira 5-6 tahun yang lalu kita bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa melewati dari rest area di Puri maupun di Bungur. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Setelah kita sampai pada di tempat ini, yang kita harus jagai adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada, menghimpun kekuatan rohani, menghimpun kasih mengasihi, supaya kita tidak tercelai berai. Karena satu jiwa itu sangat sulit untuk dicari. Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita peliharakan persekutuan kita. Jangan satu pun terhilang. Mari terus kita bergumul kepada Tuhan. Pakai hidup setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau karena perilaku, perkataan, perbuatan kami membuat orang lain menjadi mundur. Dan itu sangat berat hukumannya buat kami Tuhan. Karena memang penyesatan itu harus ada. Tapi firman Tuhan mengatakan, celakalah orang yang melakukannya, orang yang mengadakannya. Ketika anak kecil oleh karena sesuatu disesatkan oleh karena kita, lebih baik dimasukkanlah orang tersebut ke dalam tubir laut. Begitu sangat berharganya jiwa dengan segala pengajaran-pengajaran. Mari kita menjadi penasihat yang baik. Marilah kita menjadi pengabar baik dan bukan pengabar buruk. Kita menjadi orang-orang yang meminimalisir masalah dan bukan menjadi troublemaker. Di mana kita berada, di situ ada kepahitan hati. Di mana kita berada, di situ ada pemberontakan. Di mana kita ada, di situ ada ketakutan dan kecemasan. Dan peran kita membuat orang menjadi undur dan jauh daripada Tuhan. Kita sedang berperkara dengan Allah sendiri. Marilah kita semakin berhati-hati di dalam pekerjaan Tuhan. Karena hakim kita bukanlah manusia kepada manusia lainnya, tetapi hakim kita adalah Tuhan sendiri yang maha tahu, maha merasa, maha melihat. Dan kita tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagu ini sebagai ungkapan imajinasi kita akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sampai detik ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Jangan ada yang menggerutu, jangan ada yang mengeluh oleh karena situasi gereja dan lain sebagainya. Kita masih bersyukur saudara sekalian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Secara pribadi bisa merenungkan kasih Tuhan di masa-masa yang lampau. Dan kita diingatkan untuk mengingat tidak cuma kemurahan Tuhan, tetapi kekerasan Tuhan atas pemberontakan umatnya. Mungkin pemberontakan orang lain atau pemberontakan kita sendiri. Kita melihat secara gambar besar orang-orang yang main-main di hadapan Tuhan. Mungkin tidak sekarang, tetapi akan berakhir dengan sesuatu yang tragis, kecuali dengan syarat bertobat di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Jikalau kami sering mengganggu pekerjaan Tuhan, jikalau kami tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, kami lalai, tapi kami menganggapnya bukanlah kelalaian, tetapi hal yang biasa saja. Kami bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini, memohon ampun atas setiap kesalahan dan kekurangan kami Tuhan. Mungkin kami bisa tertawa dan tersenyum pada saat melayani dengan tidak sungguh-sungguh, tetapi Tuhan menangis melihat para pelayan-pelayannya yang asal-asalan. Padahal Tuhan memberkati kita tidak asal-asalan, tapi memberikan yang terbaik. Sudahlah waktunya untuk kita melakukan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, kita hormati pekerjaan Tuhan di gereja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, dosaku turunkan pelanggaranku jauh ke dalam bumi laut, ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Turunkan kesalahanku. Mari katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri,
sekali lagi katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang minta ampun karena kami telah dibulahi dengan permasalahan, dan begitulah Tuhan mengampuni kami. Ketika keadaan kami baik-baik saja, kami berulah lagi untuk melakukan kesalahan, dan begitulah kami memohon ampun karena Tuhan memberikan izin penderitaan atas kami. Demikian pula Engkau mengampuni kami. Tapi berapa lama lagi kami lakukan yang sama? Jangan biarkan hati kami bebal Tuhan, supaya hidup kami memiliki hati yang mudah dibentuk Tuhan, mudah dinasihati, mudah diarahkan. Karena tidak ada satupun kami yang sempurna di hadapan Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan dengan segala kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya masuk ke dalam loh hati kami. Kami baca, kami renungkan siang dan malam, sehingga membuat firman Tuhan bertumbuh dalam setiap hati kami. Sia-sialah kami, bahkan celakalah kami jikalau kami sudah mendengar banyak firman, tetapi minim melakukan kebenaran firman Tuhan. Seberapa jauh kami mengerti firman Tuhan, ajarkan kami setia untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan akan begitu bahayanya kehidupan kami ketika jauh daripada Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu diteruskan kepada setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kami lebih banyak berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk rekan-rekan kami Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, berkat-Mu atas firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, saya akan berbagi mengenai hal yang memang nanti kita akan sharingkan dalam komsel-komsel kita.
Saya akan membaca dalam satu bagian saja ya di dalam bahan pokok kita untuk minggu ini. Di dalam Matius 7 ini di ayat yang ke-19 ya, yang berbunyi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuaian buah yang tidak baik tidak selalu sesaat sesudahnya, tapi di api kekekalan. Nah, saudara sekalian, saya ingatkan bahwa manusia itu kalau sudah kadung dilahirkan, ya, bahwa dia tidak akan pernah mati. Dia tidak akan pernah mati. Jadi setelah dia lahir, hidup, kemudian meninggal dunia. Nah, setelah itu barulah memang tubuhnya akan binasa, tetapi rohnya tetap. Tetapi ngerinya, saudara sekalian, karena manusia kalau sudah kadung hidup, itu dia akan tidak mati selama-lamanya. Cuma bahasa hidup yang kekal itu adalah senang selamanya, tetapi mati kekal itu dihukum di neraka selama-lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa kunci untuk kekekalan itu ada saat ini. Saat ini sampai kita meninggal, begitu loh. Ini mengerikan loh, saudara. Mengerikan bahwa orang berpikir ya hidup sepuas-puasnya, habis itu mati selesai. Mau masuk neraka kayak masuk surga kayak terserah gitu. Kayaknya simple tapi bahaya, orang nggak ngerti, saudara. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan kembali bahwa kapan kita meninggal dunia kita tidak tahu. Tetapi setelah itu kita masuk kepada Firdaus yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang memang menghadapi sengsara di alam roh. Nah, setelah itu sampai kepada penghakiman akhir itulah manusia itu diteruskan dalam tanda kutip hidupnya. Nah, kita jangan macam-macam dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus membuahkan sesuatu yang baik. Dan kita sudah belajar bahwa untuk hidup yang kekal, untuk mengalami bersama Tuhan itu, Tuhan yang kudus itu membutuhkan kriteria yang begitu luar biasa. Kalau kita dapati bahwa banyak orang yang memang pernah jadi Kristen, ikut Tuhan dan kemudian tinggalkan Tuhan, itu terlalu banyak, saudara. Tetapi tidak sedikit juga yang memang mengalami kasih Kristus sehingga mereka mengenal Yesus Kristus dan akhirnya bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, itu saja supaya kita sekalian malam hari ini renungkan bahwa saya ini sudah kadung hidup. Ketika tinggalkan tubuh ini bukan berarti saya selesai, tetapi akan dilanjutkan. Tetapi bedanya setelah kematian, kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki hidup kita. Cuma semasa kita hidup dunia, kita bisa memperbaiki hidup kita. Nah, oleh sebab itu, rasa-rasa apa yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, coba kita pikirkan, janganlah terlalu remeh begitu loh. Yang artinya kan kita sudah gembar-gembor memberikan nyawa kepada Tuhan. Memberikan nyawa itu tubuh jiwa roh disakitin. Nah, kalau kita disakitin secara hati, kemudian mudah tinggalkan Tuhan atau mudah kecewa, tidak mau ibadah, tidak mau melayani, saudara. Aduh, kalau kita, ya puji syukur kalau kita tidak mendadak jantung langsung meninggal, tidak mendadak kecelakaan meninggal, kita masih bersyukur, saudara.
Kalau cuma hujan, kalau cuma nggak ada istilah kata ongkos, kita akan coba atur semuanya seperti itu. Tetapi pentingnya adalah kapan kita konsentrasi kepada berpikir bahwa hidup ini memang bahaya kalau tidak diisi dengan hal yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, kapanpun kita mati, meninggal dunia, tinggalkan tubuh ini, hidup kita akan diteruskan dalam bentuk kesenangan kekal atau kematian kekal. Jadi oleh sebab itu, ini penting kita sampaikan supaya kita tidak terlupakan oleh kesenangan dunia ini. Kita punya ini senang, punya ini senang, kita mencapai sesuatu kita senang, banyak duit kita senang, kita dihargai orang kita senang, tetapi kita lupa bahwa roh kita akan diteruskan. Ya, nah, oleh sebab itu malam hari kita juga bangkit untuk mendoakan teman-teman kita yang oleh karena sesuatu ada kesibukan banyak, tetapi ada beberapa juga oleh karena memang hatinya yang memang sudah terganggu, dan sehingga membuat apa-apa kalau orang Kristen itu terganggu sedikit hatinya, dia malas ke gereja. Nah, semoga hal-hal seperti itu bukanlah pribadi kita yang menciptakannya. Sekali lagi, dalam penyembahan saya tadi katakan bahwa orang-orang yang menjadi pencetus, pembuat kejahatan, penyesat yang menyebabkan orang itu tinggalkan Tuhan, tidak mau setia lagi pada Tuhan oleh karena perilaku kita, perkataan, perbuatan kita, oleh karena action kita. Kalau zaman sekarang tulisan-tulisan kita di medsos, itu bahaya hidup kita, saudara. Kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita memohon supaya hati-hati kita boleh dibersihkan, dan juga teman-teman kita boleh mengalami pemulihan, mengalami pengampunan daripada Tuhan. Nah, untuk itu nanti saya memohon Bu Marta akan mendoakan buat teman-teman kita yang memang mulai sibuk, mulai sulit untuk bisa bergereja. Hal-hal yang Ibu Marta tahu kita doakan itu dulu ya. Nah, kita sama-sama mendoakan. Lanjut saja Bu ya, doakan untuk renungan ini sekilas, habis itu kita akan doa syafaat untuk teman-teman kita. Silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur Bapa, masih Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami sama-sama Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan melalui doa malam pada saat ini Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Pakailah Ya. hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mengajari kami, untuk mendidik kami Tuhan, untuk membawa pengertian Ya. kehidupan kami Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan kasih karunia-Mu Ya, Tuhan, Yesus. dengan pimpinan kuasa Roh yang kudus Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu Ya. Tuhan. Senantiasa Engkau berikan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Ya. Dan Engkau berkati Tuhan keluarganya Bapa. Berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan, Ya. sebagai pendoa Tuhan, sebagai mama, sebagai istri Tuhan. Berikan juga hikmat marifat kepada Ibu Gembala kami dan kedua anaknya juga Tuhan Jason dan Yaka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh Ya. Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan Ya. jemaat-jemaat kami Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah Bapak. Ya, Tuhan, Engkau kami mengasihi berdoa jiwa. Tuhan buat seluruh sidang jemaat kami Tuhan yang sudah lama tidak datang Berapa jauh mereka Tuhan? mereka ke dalam tangan-Mu. Kendali mereka Tuhan itu tidak Ya, menjadi Yesus. penghalang untuk datang beribadahnya. Ya, Dan Kau Yesus. jamah hati mereka Bapa. Kau sentuh Ya, hati mereka Tuhan Bapa, Yesus. Kau agar sentuh, ada hati Tuhan. yang mengasihi-Mu Tuhan, ada hati-hati yang rindu dan haus Amin, akan Yesus Kau Tuhan. pun. Kalau mereka sudah memiliki
hati yang haus, hati yang bersyukur kepadamu. Apapun tantangan hidup ini Tuhan, mereka akan mampu melangkah Tuhan. Karena yang pegang kendali kehidupan mereka Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Kalau mereka masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jika ada Tuhan kedapatan jemaat-Mu Tuhan, yang karena berkumpul Tuhan untuk masalah ongkos untuk datang beribadah, Tuhan kami juga berdoa Bapa, berkatilah Tuhan pekerjaan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan, Kau berkuasa Tuhan, agar tidak ada Tuhan alasan Tuhan melalui ongkos, melalui apapun Tuhan untuk kita datang beribadah. Berikanlah hikmat Tuhan kepada jemaat-jemaat kami Tuhan, apapun Tuhan kendala mereka untuk datang beribadah Bapa. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati Bapa, biarlah mereka juga untuk mengambil tindakan Tuhan yang positif Tuhan untuk datang beribadah Bapa. Selagi ada waktu dan kesempatan Bapa, selagi Kau berikan kami kehidupan Tuhan, biarlah Tuhan kami responinya semuanya Tuhan dengan baik Bapa. Kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-jemaat kami yang berada Tuhan, kami merindukan Tuhan, agar kami tidak hanya berkumpul Tuhan dalam dunia ini, tapi kami rindu Tuhan, saat Engkau kami memanggil kami nanti Tuhan, kami tetap disatukan Tuhan di surga mulia-Mu Tuhan. Itulah yang kami upayakan sampai kami bisa beribadah Tuhan, untuk mengupayakan, untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal Bapa. Kami mohon Tuhan kuasa Roh yang kudus Bapa, kami mohon Tuhan hikmat daripada-Mu, kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, yang terbaik kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah teramat baik bagi kami Bapa. Dengan apakan kami Tuhan, selain kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan, dan bahkan juga Tuhan berikan kerinduan Tuhan untuk mengikuti ibadah melalui online ini Tuhan. Biarlah juga mereka Tuhan dari mempunyai hati yang haus akan Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan jemaat kami Tuhan berada saat ini, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau yang mengetahui mereka Bapa. Engkau yang melindungi mereka Bapa, Engkau yang menjaga mereka Bapa. Biarlah Tuhan pikiran kami Tuhan, biarlah pikiran yang positif Tuhan, tidak ada pikiran negatif Tuhan. Biarlah Tuhan kami saling membangun satu dengan lain, saling menguatkan satu dengan lain Tuhan. Karena kami Tuhan, di mana ada kesatuan hati, di mana ada kebersamaan Tuhan, ada kerukunan, di situ berkat Tuhan akan tercurah Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, teguhkan hati mereka Tuhan, dan iman mereka Tuhan berpengharapan kepadamu, karena Engkau sumber daripada segalanya Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam kekurangan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan, terutama beriman akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh kegiatan gereja kami Tuhan, dan bahkan ibadah padang Tuhan, ibadah konser Tuhan, ibadah WBI Tuhan, ibadah sekolah minggu dan ibadah raya dan ibadah youth Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah-ibadah, kegiatan ibadah yang kami lakukan Tuhan, untuk kami saling bergandengan tangan Tuhan, untuk kami saling bertumbuh Tuhan satu dengan lain Tuhan, saling melengkapi Tuhan, saling mengasihi Tuhan di setiap pertemuan yang ada, agar kami dibentuk Tuhan untuk bukan menjadi kanak-kanak, tapi kami dibentuk Tuhan menjadi dewasa rohani Bapa, agar kami Tuhan boleh Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan juga Tuhan para PKS Tuhan, para pemimpin komsel Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat marifat Tuhan senantiasa Kau berikan Bapa, agar mereka juga cakap Tuhan, mengajar Tuhan di setiap komsel-komsel yang ada Bapa. Tuhan kami mendoakan Tuhan ibadah padang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami sudah merencanakan ibadah padang ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan Tuhan. Tuhan akan yang membela pekerjaan Tuhan di GBS di mana Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan. Tuhan sudah menyediakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan cuaca yang terbaik Bapa, berikan hati jemaat yang rindu untuk datang mengikuti ibadah padang ini Bapa. Semuanya kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Yesus, amin. Puji Tuhan. Nah, kita mulai sebentar. Adakah yang butuh untuk didoakan? Informasi jemaat ada?
beberapa orang ini yang hadir. Adakah informasi dari jemaat yang perlu didoakan selain nanti kita akan mendoakan untuk hal-hal yang menyangkut pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Oke, baik. Nah, saudara sekalian, kita akan mendoakan untuk yang akan berlangsung di bulan ini. Selain nanti doakan yang berulang tahun pada bulan Februari ini sekalian. Kemudian untuk Ada suaranya Pak Gem. oh iya. Ada suaranya Pak. Ya. Baik. Ya, sebentar, maksud saya tadi, adakah yang mau didoakan? Sorry, ini mic-nya karena pakai volume. Ada yang mau didoakan untuk teman-teman jemaat yang belum kita sebutkan? Ya, doakan untuk Bang Daily. Jadi memang ada arahan dari dokter, dia tidak, untuk sementara tidak boleh untuk mengalami suara terlalu bising ya. Nah, dengan demikian jadi masukan buat tim PW juga memang agak keras kita juga ya. Jadi saya diingatkan lagi bahwa memang semakin menua seseorang itu semakin panca indera akan semakin melemah ya, semakin melemah. Kita harus sadarin itu, dan ada beberapa terapi memang anak-anak yang suka pakai earphone itu juga bahaya sebenarnya. Makanya di handphone sekarang, smartphone itu selalu ada batas ambang toleransi untuk tidak boleh ditambahkan gitu ya. Tetapi anak-anak kita mungkin dilebihkan itu, kalau dalam sambil tidur itu bahaya. Nah, kalau terbiasa dengan suara desibel yang terlalu tinggi, orang berkata lemah itu dia kurang. Jadi, nah itu ya. Nah, jadi Bang Deli kita doakan. Kita agak susah ya mengarahkannya untuk ibadah karena ya kita mengarahkan untuk online ya. Karena di ibadah kita memang keras begitu ya. Nah itu ya. Ada yang lain mungkin yang sakit? Wah, puji Tuhan, ternyata baik-baik saja semua ya. Nah, puji Tuhan. Jadi itu saja sebenarnya di jemaat kita itu yang memang sekitaran klasik saja yang kita doakan. Dan kiranya para penggawang gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, mari saya arahkan, saya himbau untuk kita berhati-hati. Kita ada beberapa teman-teman kita yang baru hadir, saudara, dan mereka tentunya membutuhkan damai sejahtera. Kalau alasan mereka berpindah itu memang tidak ada damai, jangan sampai kita menciptakan yang tidak damai, saudara. Ini kita bersalah di mata Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita doakan teman-teman yang baru itu, selain kita doakan, upaya daripada penerimaan kita harus bagus, saudara. Ya. Jangan membuat ini baru, ini lama, jangan terasa seperti itu ya. Ya, itu yang saya pesankan supaya terus diingat. Karena mereka membutuhkan ayoman dan selalu berpikir di gereja yang lebih sederhana itu lebih kekeluargaan. Jangan kita ciptakan yang sebaliknya. Ya. Oke, baiklah saudara, untuk malam hari ini sudah hampir 1 jam. Mari kita akan tutup doa malam hari ini. Nah, sekali lagi seperti saya informasikan tadi, jadi 1 minggu ini ada beberapa komsel yang dilakukan, termasuk profesi juga ada di bawah, dan kita sudah doa malam hari ini, maka PWP besok tidak diadakan. Dan juga memang saya ada undangan untuk apa ya, untuk bisa mendengar, karena ada teman saya yang memang kemarin tuh kena stroke gitu ya, dia butuh untuk didengar. Jadi misalnya di jam 5 ke atas itu di daerah Pamulang, saudara. Pamulang, jadi agak jauh. Jadi sejak hari Sabtu, sejak dari sidang MD sebenarnya sudah kasih itu ya, untuk kita bisa hadir. Tetapi udah berapa hari tidak bisa
ada waktu kemarin juga tidak bisa, jadi ya sudah saya mencoba untuk mengcovering juga ya, karena lumayan ya. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa sama-sama. Sebelum kita akan dengar satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan kami, memohon kesembuhan atas setiap hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu, supaya mengalami kuasa damai, sejahtera, pemulihan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami mendoakan buat jemaat-jemaat yang baru di dalam gereja kami ini Tuhan. Mereka mungkin di tempat lama masih banyak hal yang tidak terjawabkan, dan mereka berharap di tempat inilah mereka mendapatkan sesuatu yang baru, yang refresh, yang penuh damai dan sukacita. Dan biarlah kami jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat 56 ini, boleh memberikan kabar-kabar yang baik, memberikan suguhan menjadi tuan rumah yang baik, yang menjadikan tamu adalah raja. Dan kami membutuhkan sikap perilaku yang benar di mata Tuhan, karena mereka adalah domba-domba yang sekian lama, sekian tahun, ada beberapa yang tidak beribadah, yang beberapa saat mereka begitu sangat tidak mendapat ayauman di tempat yang lalu, dan banyak hal yang mereka membutuhkan bagaimana sebuah gereja bisa menjawab kebutuhan mereka. Dan kamilah yang diberikan mandat, diberikan amanat untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni setiap kami jikalau perilaku kami Tuhan membuat tidak nyaman dan sebagainya, dan ampuni kami Tuhan jikalau sikap dan perilaku kami membuat beberapa orang yang tadinya setia menjadi tidak setia. Dan kalau itu adalah ulah kami, itu kami sangat berdosa di hadapan Tuhan, dan kami memohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah selanjutnya Tuhan, kami akan mengorangkan orang lain sebagaimana kami juga membutuhkan hal yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami tabur itulah yang akan kami tuai, dan kami ingin belajar menabur kebaikan supaya kami menuai kebaikan. Kami diingatkan Tuhan bahwa hidup kami ini tidak akan pernah berakhir sampai kekal, dan pilihan kami untuk masuk ke neraka atau masuk ke surga itu adalah semasa kami masih hidup. Oleh sebab itu ajarkan kami mengingat ini terus, sehingga membuat kami tidak akan gentar, membuat kami terus setia dan belajar setia Tuhan. Apapun yang menghalangi kami, apapun yang dilakukan kuasa gelap melalui apapun siapapun yang membuat kami menjadi sakit hati, yang membuat kami menjadi menginginkan untuk tinggalkan Tuhan, yang mulai menjauh daripada Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersikap dewasa Tuhan. Apapun yang terjadi, tujuan kami adalah bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kami untuk tetap menghadap Tuhan dengan penuh kasih, tanpa gangguan apapun juga Tuhan. Kami mendoakan teman-teman kami yang sakit. Kami mendoakan Bang Dali ke dalam tangan Tuhan, karena merekalah yang bisa memutuskan itu Tuhan. Bahkan kami pun tidak bisa menyarankan sesuatu yang nantinya menjadi sebuah hambatan tersendiri Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan jamah telinganya Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga tidak ada rasa lagi untuk takut untuk ke tempat-tempat yang bising, suasana ibadah dan lain sebagainya. Jikalau itu adalah tipu muslihat daripada kuasa iblis, kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula teman-teman kami Tuhan yang mulai menghindar daripada kegiatan ibadah, yang mulai mencari-cari kesibukan yang sebenarnya tidak sesungguhnya sibuk, tetapi untuk cari alasan supaya tidak datang ke ibadah. Tuhan, Kau patahkan segala tipu muslihat roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menginginkan semua orang aktif, setia,
melayani dan beribadah. Tetapi kuasa gelap senantiasa menginginkan supaya anak-anak Tuhan bahkan menolak dan menyangkal Tuhan, memulai dari hal sepele, mulai tidak ibadah sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya bertahun-tahun. Dan kalau demikian sudah terjerat, dan ketika mereka ingin kembali kepada Tuhan ada rasa malu, ada rasa tertuduh dan lain sebagainya, akhirnya jiwanya terhilang. Tolong kami Tuhan menjadi penjaga jiwa, supaya kami tidak mencerai-beraikan jiwa, kami tidak mengeluarkan jiwa-jiwa daripada kandang benar Tuhan, tetapi biarlah kami mencari jiwa-jiwa Tuhan. Begitu sulitnya satu jiwa untuk diselamatkan, dan kadang-kadang kami tidak menghargai 1-2 jiwa yang sudah masuk ke dalam gereja Tuhan. Kami ingin mereka keluar, dan alangkah itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kami memohon ampun kepada Tuhan, dan biarlah setiap kami menjadi anggota satu persekutuan GBS 56 yang terus menjaga kedamaian, keutuhan. Dan kami percaya ketika kesatuan terjadi, ketika kerukunan terjadi, apapun yang berat pun kami sanggup menanggungnya, apalagi cuma hal-hal yang sederhana dan ringan Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan daripada anak-anak Tuhan. Kalau mereka sering beralasan tidak punya uang sehingga mereka tidak bisa ke gereja, tetapi biarlah Tuhan menguji mereka. Ketika mereka memiliki uang, apakah toh mereka datang ke ibadah atau malah menjauh daripada Tuhan? Dan banyak hal yang kami inginkan yang Tuhan berkati setiap kami. Tetapi pertanyaan bagi Tuhan adalah, apakah ketika berkat itu diberikan, kami semakin mendekat kepada Tuhan, apakah malah semakin menjauh daripada Tuhan? Sehingga inilah yang membuat doa-doa kami untuk menyenangkan daging kami tidak diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat tahu, jikalau itu semuanya dikasih, hati kita semakin menjauh kepada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan. Malam hari ini anak-anak kami, berkati Tuhan dalam segala dinamika pertumbuhan mereka, di dalam rangka grouping mereka, di masa-masa generasi set ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, bahagiakan orang tua dengan kebaikan daripada anak-anak kami, dan juga Tuhan Kau damai sejahterakan para orang-orang tua yang senior kami Tuhan, ketika melihat anak cucu menantu yang diberkati dan cinta Tuhan. Terima kasih, dan biarlah Tuhan apapun yang kami upayakan sepanjang hari ini diberkati oleh kuasa Tuhan. Dan apapun secara gerejawi yang akan kami adakan dalam pemberkatan pernikahan dan juga di dalam pelayanan-pelayanan di sel dan juga di komisi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah, pelayanan, kegiatan di luar maupun di gereja, tetap anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami hancurkan segala kuasa iblis, kuasa kegelapan, segala roh penyesat, segala roh pencerai-berai, segala roh yang memecah belah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami setiap pribadi bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan siapa yang membuat kejahatan, mereka yang tidak dikenal oleh Tuhan, dan akan mengalami kematian kekal, hidup tapi mati di dalam kerajaan neraka. Dan kami bersyukur Tuhan, kami Engkau telah tebus dalam kuasa Tuhan. Ajarkan kami untuk bertahan dalam iman, dalam keadaan apapun juga Tuhan, supaya kami tidak lebih kepada membangun agamawi kami, tetapi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan sendiri. Malam hari Tuhan, setelah berakhir doa malam hari ini, berkat-Mu tetap tercurah atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas malam hari ini, tidur yang baik, tidur yang nyenyak, pikiran-pikirannya mengganggu. Tuhan akan berikan iman kepada kami bahwa bersama Tuhan kami bisa lewati segala sesuatu, sesulit apapun juga. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya malam hari ini, sampai Tuhan datang yang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.